Video ketika dia berkunjung ke Mesir ya, tepatnya di piramida Mesir. Dan yang menjadi salah fokus saya adalah ketika dia mengawali videonya dengan salamnya orang Islam. Coba Anda dengarkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Meskipun nama channel ini adalah Oten Ongo, tapi yang nonton bisa jadi cerdas, sahabat ya. Yang dari Ongo bisa jadi cerdas. Tapi bagi mereka yang betul-betul membuka hati ya, bukan dengan birahi. Kalau Anda nonton channel Otri ini dengan penuh birahi, ya Anda tidak akan mendapatkan kebenaran di sini. Yang Anda dapatkan hanya kebencian. Jadi harus dengan hati ya, hati yang ikhlas menonton channel ini. Karena saya akan menyajikan, menunjukkan kepada Anda semua betapa ongoknya para oten ini. Orang culul emang nekat ini. Ya, sekarang sahabat, pasca debat dengan Ko Donditan kemarin itu, si pendeta Esra Soru ini tiba-tiba dia membaca Assalamualaikum, sahabat. Ah, ini maksudnya apa ya? Apakah pendeta Esra Soru ini mendapat hidayah? Apakah dia tiba-tiba mau masuk Islam? Ya, sudah membenarkan bahwa Islam itu agama yang paling benar? Nah, ini kan menjadi pertanyaan, sahabat. Karena dia seorang pendeta yang dianggap besar oleh para jemaatnya, ya kan? Ini salah satu pendeta yang jemaatnya cukup besar, sahabat. Tiba-tiba dia membaca Assalamualaikum. Jadi di sini saya hanya mau menyampaikan kepada Anda, beberapa hari yang lalu pendeta Esra Soro ini sudah debat dengan Ko Donditan, dan dalam debat itu bagi Anda yang menyaksikan semuanya pasti tahu bagaimana hasilnya. Di mana di situ Ko Donditan menyelesaikan tugasnya sebagai debater muslim dengan sangat baik, berbeda dengan pendeta Esra Soru dan Pak Budi, ya kan? Itu dalam pandangan kita yang menonton, sahabat, ya. Baik orang Islam maupun Kristen bisa menilai itu. Tapi pendeta Esra Soru ini malah merasa dia yang menang, sahabat. Sehingga dia membuat viti-viti di TikToknya seolah-olah dia yang menang. Mereka yang menang, Ko Donditan yang kalah. Sebetulnya Ko Donditan pun ketika ditanya siapa yang menang, siapa yang kalah, beliau tidak akan jawab tuh, saya yang menang, mereka yang kalah. Mereka yang menang, saya yang kalah. Tidak akan jawab. Karena debat itu bukan untuk menang dan kalah kan, tapi menunjukkan ya argumen siapa yang paling kuat, data siapa yang paling valid, kan gitu. Sehingga orang yang berakal sehat bisa menerima. Nah, tapi si Ongok tidak, dia menganggap debat itu adalah sebuah perlombaan tinju gitu. Padahal ini menunjukkan siapa yang paling bagus argumennya, data siapa yang paling valid gitu kan. Nah, akhirnya disebarkanlah viti-viti hoax di TikToknya, sahabat. Ya, kalau video kita mau ngomong. Ya, ngomong. Pak Budi ngomong dulu, Bro. Ngomong apa? Apa ya? Pokoknya pesta kemenangan. Di pesta kemenangan merayakan debat tadi malam, di mana kami menang mutlak. Ya, jadi ini puji Tuhan itu tidak lepas dari dukungan doa dari semua saudara-saudara di mana-mana yang memberi dukungan, doa, perhatian. Jadi sebagai bentuk syukur kemenangan ini kami makan bersama. Ya, sekarang kesan pendengar. Ya, luar biasa. Dua batu muda dipakai secara luar biasa mengalahkan bintang semula. Dan sesemangat. Oke, thank you semua. Sekali lagi terima kasih untuk semua dukungannya. Nah, itu dia video dia yang merasa menang ya, dengan judul, lihatlah judulnya itu, sahabat. Merayakan RIP Donditan dan Umar ya.
Ya, kita ngakak aja kalau lihat, judul, dan narasi yang di video ini ya, sahabat. Setelah dia babak belur sebetulnya dalam perdebatan itu, tapi dia merayakan dan bahkan mengatakan RIP Donditan dan Umar. Tapi orang-orang di YouTube yang nonton full itu pasti tahu dan banyaknya juga yang berkomentar di sini sahabat. Harusnya si Ongok Raya ini malu ya karena video ini ditonton sudah 180.000 orang ya. 180.000 kali dan sudah mendapat 6.600 suka. Komentarnya juga cukup banyak di video ini 1.300-an sahabat. Dan di sini banyak sekali orang yang berkomentar. Orang-orang yang nonton full debat itu ya kan. Coba kita lihat komentarnya sahabat. Hendra, jelas-jelas Donditan yang menang. Iya kan? Ini siapa yang kalah? Donditan lebih terarah debatnya. Nah, kemudian ada lagi dari Siput Koler. Luar biasa Kodonditan. Penjelasannya sungguh masuk akal. Penjelasan Kodonditan memang mujarab ajib, keren dan lebih bisa diterima. Ya ini mungkin orang-orang yang menonton video full debat itu. Tapi orang-orang yang tidak nonton banyak juga ketipu di sini sahabat ya. Tapi saya lucu aja. Semua orang udah tahu hasil debat itu gitu. Dia mungkin hanya berpatokan kepada ketika dia berdiri itu ya. Ketika dia berdiri lalu dia suruh dan minta Bang Umar untuk membaca dalam bahasa Ibrani. Yang dia sendiri membawakan ayat itu untuk dasar dia berdebat, bernarasi. Lalu ketika Bang Umar nggak mau membaca, nah di sini senjatanya sahabat. Dibilangnya Bang Umar ini sudah KO. Padahal kan ongok itu. Harusnya kan dia yang membawa data itu, dia yang membaca. Lagian kan dia juga yang punya kitab suci itu. Ya meskipun sebetulnya bukan dia yang punya. Yahudi yang punya. Tapi kan dia klaim itu adalah kitabnya juga. Harusnya dia paham dan bisa membaca. Tapi ketika kita ditanya oleh Kodonditan, Pak Esra Soru bisa nggak? Oh saya nggak bisa katanya. Malah dia ketawa. Dan di sini marah mengatakan Bang Umar KO katanya. Ongok lah orang ini ya. Ya ini bagi jemaatnya yang cerdas pasti tahu lah ya hasil debat itu dan insya Allah makin banyak dari jemaat Esra Soru ini akan bersyahadat sahabat. Pokoknya sering-sering aja Bang Esra Soru ini berdebat ya. Sering-sering aja jangan sekali ini aja. Kalau memang Anda merasa menang, coba sekali lagi, dua kali lagi, berulang kali gitu ya. Satu lagi sahabat ya, yang bisa membuat para jemaatnya itu mualaf masuk Islam adalah video dia yang ini sahabat. Yang pertama apa? Berkaitan dengan kenapa orang Kristen punya Tuhan tiga. Kadang-kadang mereka butuh klarifikasi dan saya tidak mampu mengklarifikasikan itu. Begitu. Terima kasih. Sabar ya. Udahlah Pak, mending gak usah dijawab. Kasihan saya sama si Kalau nggak bisa menjawab pertanyaan, mending nggak usah dijawab. Janjiin dulu, besok saya jawab. Hari ini belum bisa jawab. Tuh, kasihan jemaatnya nungguin, ya kan? Sorry, saya cari file tapi tidak ada. Udah lama nunggu, ternyata jawabannya nggak ada. Kenapa video ini pula yang muncul ya? Ya tapi bisa juga. Video ini bisa juga membuat para jemaat Esra Soru ini mualaf sahabat. Persoalan pertanyaan kenapa Tuhan kita itu tiga? Ya masalah Trinitas itu yang ditanyakan ya. Ya pendeta siapapun saya rasa tidak bisa menjelaskan Trinitas itu. Karena konsepnya begini, satu tapi tiga, tiga tapi satu. Tunggal tapi jamak, jamak tapi satu gitu. Dibolak balik lah itu semuanya sahabat. Ya ini bisa membuat jemaahnya mualaf. Tapi yang terbaru itu adalah video ketika dia berkunjung ke Mesir ya, tepatnya di piramida Mesir. Dan yang menjadi salah fokus saya adalah ketika dia mengawali videonya dengan salamnya orang Islam. Ini jarang sekali nih dilakukan oleh seorang pendeta Esra Soru. Karena yang sering saya dengar dari mulutnya itu adalah Shalom, ya kan?
Meskipun Shalom itu juga bukan milik dia. Tidak ada satupun yang milik mereka ya. Kitabnya bukan kitab mereka juga. Itu kan kitab Yahudi yang mereka klaim kitab mereka. Buktinya bukan mereka yang punya kitab itu. Suruh mereka baca kitab aslinya dalam bahasa Ibrani. Enggak ada yang sanggup itu. Ya, enggak ada yang mampu itu. Beda dengan Islam. Kita mengakui dan mengklaim Al-Quran adalah kitab suci kita. Coba suruh kita baca original teksnya. Semua umat Islam, termasuk anak-anak kecil pun bisa membaca tulisan Arab di dalam Al-Quran. Beda dengan Oten. Torah, Tanah, Perjanjian Lama, itu adalah kitab kami juga. Suruh baca Ibrani. Katanya tuh. Nah, ini sekarang dia pergi ke Mesir, mengawali videonya dengan Assalamualaikum. Coba Anda dengarkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di lokasi. Ya, nggak perlu kita lanjutkan ya. Kita fokus saja kepada Assalamualaikum atau salam yang dia bacakan itu. Apakah si Ongo ini nggak tahu artinya salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, salam sejahtera bagi Anda dan rahmat Allah gitu ya. Nah, Allah yang mana? Jelas ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara si Ongo ini tidak percaya Allah itu adalah Tuhan. Nah, makanya saya merasa lucu aja. Kenapa si Ongo nih baca Assalamualaikum ini? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk siapa video ini dia buat? Hah? Apakah untuk umat Islam? Buat apa oleh umat Islam? Buat apa video-video yang seperti ini? Berkunjung ke Mesir segala macam. Itu pun belum tentu pakai uang dia, ya kan? Kalau belum tentu itu bisa jadi uang dia, bisa jadi juga bukan uang dia. Ya, dugaan saya ini bukan tidak punya dasar. Di sini ada yang berkomentar, uang jemaat pakai goya-goya. Dibalas oleh si Esra Soru ini. Dia tidak menjelaskan uang siapa, tapi dibilangnya Iria. Ya, berarti dia membenarkan itu ya. Nah, apakah video ini untuk umat Islam? Tentu tidak. Lalu kenapa membaca salamnya umat Islam? Yang menjawab siapa nih? Apakah Kristen mau menjawab Waalaikumsalam gitu? Ah, ya super ongok kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.